mengubah lingkungan tanah alami. Adapun selanjutnya, poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, faktor penyebab pencemaran tanah. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian yang ketiga, dampak dari pencemaran tanah. Kemudian yang terakhir yaitu kiat-kiat yang dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah yang paling utama yaitu kelalaian aktivitas industri, di mana kelalaian ini biasanya sering terjadi akibat unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Penggunaan pestisida secara berlebihan, selain berdampak buruk bagi kesehatan manusia, ternyata penggunaan pestisida berlebihan dapat berdampak buruk bagi kelestarian tanah. Pasalnya, pestisida yang berlebihan dapat menjadikan tanah kurang subur dan menjadikan lahan sawah menjadi kering. Yang sering terjadi pada saat ini, kebanyakan para petani menggunakan pupuk yang berlebihan. Ya, faktor lain dari penyebab pencemaran tanah itu ada yang namanya industrialisasi. Kalau industrialisasi itu di sini maksudnya berarti ada beberapa hal yang disebabkan oleh industri tersebut mengakibatkan pencemaran pada tanah. Jadi semacam dia mengakibatkan polusi, itu yang pertama, lebih kepada ke udara pencemarannya. Tapi kalau untuk tanah itu sendiri dia akan mengeluarkan yang namanya limbah. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa limbah itu di mana-mana akan merusak lingkungan, akan merusak tanah serta ekosistem yang ada di sekitarnya. Itu ya. Terus yang kedua itu ada namanya penambangan liar. Jadi kalau penambangan liar di sini seperti akibatnya itu akan mengakibatkan rongga di bawah tanah. Jadi kalau misalnya hujan deras itu akan mengakibatkan pengikisan. Setelah itu nanti akan gampang terjadi bencana seperti tanah longsor dan segala macamnya seperti itu. Jadi itu adalah beberapa atau dua poin penyebab pencemaran lingkungan tanah seperti itu. Faktor lainnya yaitu penebangan pohon dan hutan. Pohon dan hutan sendiri berfungsi sebagai penyebar manusia dan penyaring zat asam yang dimiliki oleh tanah. Apabila hutan mundur, tidak ada lagi pohon yang menyerap zat asam tersebut, sehingga mikroorganisme yang baik ada di dalam tanah akan mati, dan tanah di sekitar tersebut tidak dapat ditanami oleh tanaman sehingga menjadi tidak subur. Faktor selanjutnya yaitu kontaminasi dari bahan-bahan berbahaya. Contoh kecilnya saja yaitu air deterjen yang kita pakai sehari-hari. Apabila kita membuangnya ke tanah, dapat juga mengkontaminasi tanah. Contoh lainnya yaitu seng, tembaga, nikel, dan arsenik. Oleh karena itu, kita harus menyimpan bahan-bahan tersebut terhindar dari air sehingga tidak ada yang menyerap ke dalam tanah. Limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik sendiri merupakan limbah yang sebenarnya dapat diuraikan dengan segera atau dalam waktu yang singkat. Sementara itu, limbah anorganik adalah kebalikan dari limbah organik. Limbah ini menjadi salah satu yang menyebabkan pencemaran tanah yang sulit untuk diuraikan atau bisa diuraikan namun dalam waktu yang sangat lama. Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair atau air. Tapi siapa sangka, kegiatan rumah tangga juga dapat menghasilkan limbah cair. Contohnya yaitu kegiatan rumah tangga. Contohnya adalah kegiatan rumah tangga itu air bekas cucian yang mengandung deterjen atau sabun yang akan masuk ke tanah, yang tanahnya bersifat meresap sehingga akan merusak zat-zat baik di dalam tanah. Begitupun dengan limbah padat. Limbah padat adalah limbah dari hasil produksi dan industri yang dihasilkan oleh pabrik, baik kegiatan rumah tangga, contohnya daun-daunan, kertas, plastik. Nah, limbah padat tersebut tidak akan pernah lepas dari lingkungan manusia dan nantinya akan menyebabkan gangguan
pemandangan. Yang makanan hutan dan pencemaran alam. Limbah pertanian. Kegiatan bertani juga bisa menjadi penyebab pencemaran tanah. Ternyata pertanian menghasilkan banyak limbah. Salah satunya adalah limbah pupuk kimia dan juga pestisida. Pupuk dan pestisida yang mengandung banyak bahan kimia ini akan dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini mengakibatkan rusaknya jaringan-jaringan tanah, sehingga lama-kelamaan tanah menjadi tidak subur dan tidak produktif lagi jika digunakan untuk bercocok tanam. Kebakaran hutan. Selain limbah yang disebabkan oleh aktivitas manusia, kebakaran hutan juga merupakan salah satu penyebab pencemaran tanah. Hutan yang terbakar biasanya akan sulit ditanami kembali. Hal ini dikarenakan kandungan zat-zat yang ada di dalam tanah telah rusak dan mati oleh api. Bencana alam. Penyebab pencemaran tanah juga bisa dipengaruhi oleh faktor alam, seperti bencana alam. Misalnya saja saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan menghilang terbawa arus air sehingga membuat tanah menjadi tercemar. Rusaknya keseimbangan ekosistem. Bayangkan jika dataran Anda berpijak saat ini ternyata mengalami pencemaran tanah, tentu bumi ini akan semakin rusak dan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya terganggu. Jika ekosistem terganggu, maka yang terjadi selanjutnya adalah bencana alam. Itu sebabnya kita harus benar-benar menjaga dan berkomitmen untuk menjaga terjadinya pencemaran tanah, mengakibatkan kematian. Dampak pencemaran tanah bisa sampai mengakibatkan kematian apabila kita sebagai manusia terus bersikap acuh tak acuh terhadap kelestarian alam. Hal ini mungkin tidak berlangsung seketika, namun mengalami beberapa proses mulai dari kerusakan tanah hingga akhirnya dapat mengakibatkan kematian, terutama bagi tumbuhan dan hewan. Selain limbah yang disebabkan oleh aktivitas manusia, kebakaran hutan juga merupakan salah satu penyebab pencemaran tanah. Hutan yang terbakar tidak lagi bisa ditanami. Hal ini disebabkan karena kandungan zat-zat yang ada di dalam tanah telah mati dan rusak. Bencana alam. Pencemaran tanah ternyata juga bisa dipengaruhi oleh faktor alam seperti bencana alam. Misalnya saja saat banjir. Lapisan unsur hara tanah akan menghilang terbawa arus air sehingga membuat tanah menjadi tercemar.